itu adalah bukti event atau data yang kita kumpulkan dari kegiatan penelitian kita. Dan salah satu tuntutan dari skripsi di komputasi kan memang harus menghasilkan artefak gitu ya. Oke, tapi baik kita lihat satu persatu. Apa sih yang disebut dengan instrumen penelitian? Sebenarnya instrumen penelitian itu tidak lebih dan tidak kurang, dia hanya merupakan tool atau alat. Alat yang bagaimana? Yang kita gunakan untuk memperoleh, mengukur, dan menganalisis data. Data dari mana? Dari subjek penelitian kita, gitu ya. Jadi semua alat yang akan kita gunakan untuk memperoleh data, melakukan pengukuran terhadap karakteristik subjek, itu harus kita definisikan di dalam instrumen. Jadi yang namanya instrumen penelitian itu boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Misalnya, yang paling mudah contoh di komputasi itu ketika kita mau mengembangkan sistem. Itu minimal harus ada dalam proses pengembangan sistem, itu minimal harus ada dua instrumen. Instrumen pertama adalah untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui data tentang kebutuhan sistem. Instrumen lainnya yang tidak kalah penting itu adalah instrumen untuk mengevaluasi kegunaan atau pemanfaatan sistem. Ya. Jadi minimal harus ada dua. Yang pertama untuk analisis kebutuhan, yang kedua atau yang terakhir itu adalah untuk evaluasi terhadap aplikasi yang kita hasilkan. Seperti misalnya dengan SUS atau dengan survei-survei lain, dengan TAM gitu ya, technological acceptance model gitu ya. Apakah teknologi yang kita tawarkan itu diterima atau tidak oleh pengguna yang kita inginkan. Itu yang disebut dengan instrumen. Jadi semua yang ada kaitannya dengan proses pengumpulan data, itulah yang disebut dengan instrumen. Nah, di dalam konteks penelitian ilmiah, yang disebut dengan instrumen penelitian itu bisa kita katakan sebagai sesuatu yang baik, ada beberapa syarat. Ya, ada beberapa syarat. Syarat yang 1-2, ini syarat utamanya. Ini harus nih ya. Jadi kalau namanya membuat instrumen itu wajib menggunakan instrumen yang valid ya, dan dapat diandalkan. Nah, ini bisa kita tinggal menggunakan atau terpaksa mengembangkan gitu. Tapi minimal kita harus mengadopsi sesuatu yang valid. Jadi ada syaratnya dia, valid dan reliable. Karena itu ada peneliti yang nggak sempat memikirkan tentang kegiatan yang dia lakukannya sendiri, biasanya dia cenderung pakai instrumen yang sudah ada, ya, yang sudah ada. Terutama untuk ilmu sosial yang menyangkut psikologi, karena pengembangan instrumen untuk psikologi itu perlu pengujian khusus. Tapi kalau untuk kebutuhan misalnya SUS gitu, harusnya itu di-adjust, disesuaikan dengan responden yang dihadapi. Jadi jangan pakai SUS begitu apa adanya, orang nggak paham gitu ya. Jadi kita boleh konsepnya dengan menggunakan ATM ya. Jadi kalau mau mengadopsi sesuatu itu konsepnya ATM. Apa itu ATM, ada yang tahu nggak? Jadi konsep kita mau mengembangkan sistem yang baru itu sebenarnya ATM. Ya. Amati, tiru, modifikasi. Yang paling penting di situ adalah modifikasi yang terakhir. Modifikasi untuk apa? Kita sesuaikan dengan kasus kebutuhan yang kita hadapi, gitu ya. Jadi validitas dan reliabilitas itu syarat utama pertama. Yang kedua, dia harus dikembangkan dengan kerangka konseptual yang jelas. Enggak serem-serem amat. Judulnya sih ngeri ya, kerangka konseptual yang jelas. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan tidak seseram itu. Cukup
bahwa kalau kita ingin mengukur sesuatu, kita jelaskan konsepnya. Ya. Misalnya contoh klasik yang paling mudah diambil sebagai contoh itu adalah tentang pengukuran pendidikan. Pendidikan tuh banyak konsepnya. Nah, konsep siapa yang kita pakai? Nah, itu harus jelas. Ya, jadi kalau menentukan indikator bukan asal comot. Ya, itu yang namanya membuat daftar belanja. Kita asal comot. Tapi tidak. Kita harus pilih kita menggunakan konsep siapa dengan indikator apa, gitu ya. Gitu. Kalau yang ini kan memang kebutuhan praktis ya, jadi dia harus bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Ini kebutuhan statistik, tidak bias, artinya instrumen harus bisa objektif, ya, objektif, jadi tidak bias. Dan sebisa mungkin usahakan untuk menyiapkan pedoman, walaupun mungkin cara menyajikan pedoman tidak tradisional seperti tempo dulu, yang namanya pedoman harus dalam bentuk cetak atau bahan cetak, material cetak. Kalau zaman sekarang pedoman bisa kita munculkan di tooltip, ya. Misalnya survei online, pedomannya bisa muncul di tooltip, atau masih bisa menggunakan pendekatan yang dulu, tapi untuk setiap pertanyaan kita kasih catatan atau penjelasan tentang maksud pertanyaan. Nah, mendesain instrumen yang seperti itu seolah-olah mudah, gitu. Yang tidak mudah adalah mengetahui, karena instrumen itu kan alat komunikasi kita dengan responden. Responden paham tidak? Nah, menurut saya salah satu langkah terbaik untuk menjamin bahwa komunikasi yang kita inginkan itu sampai dengan baik ke responden, semua pedoman ini dicantumkan di kuesioner. Gitu. Nah, kalau tidak memungkinkan, misalnya kalau tidak memungkinkan itu kita cantumkan dalam bentuk tulis, ya, karena berbagai keterbatasan. Misalnya kita mendesain menggunakan Google Form, itu kan ada banyak keterbatasan. Nah, cantumkan informasi kecil, ya, the smallest possible reading, ya. Ukurannya yang kecil tapi yang masih memungkinkan orang untuk membaca. Jangan merepotkan orang untuk kita. Oh, nanti kan bisa diperbesar fontnya. Jangan menggunakan asumsi itu. Karena tugas kita sebagai peminta data adalah memberikan kemudahan terhadap orang yang kita mintain data. Jangan memberi beban lagi. Menjawab pertanyaan aja udah beban, gitu ya. Kita minta lagi dia memperbesar font dengan teknik penjembrengan itu, ya, dengan teknik kita gunakan tabel angka expand dan mengecilkan layar, gitu ya. Jadi ini beberapa karakteristik yang diperlukan. Nah, jika kita mengembangkan instrumen, ya, kuesioner itu salah satu bentuk instrumen. Ada instrumen lain lagi, karena kalau kita melakukan observasi kita tidak menggunakan kuesioner, kita menggunakan form yang harus diisi. Jadi kalau kita ingin datanya baik, ini termasuk salah satu elemen penting. Jadi jangan asal-asalan merancang kuesioner, ya. Dia harus berbasiskan kerangka konseptual yang jelas. Biasanya ini kerangka konseptual ini ada kaitannya dengan teori. Ya, misalnya kita meneliti tentang motivasi itu dipengaruhi oleh apa. Nah, itu harus ada teorinya. Atau tentang orang yang behavior dalam menghadapi aplikasi. Itu kita bisa pakai plan behavior. Menggunakan aplikasi tersebut menguntungkan tidak, wajib tidak, dan sebagainya. Nah, itu ada teorinya. Nah, sebaiknya kalau kalian berpikir ingin berkembang menjadi lebih banyak, walaupun kita ini biasanya berurusan dengan teori-teori yang aplikatif, tidak ada salahnya kalian mencoba mengambil suatu konsep untuk kalian terjemahkan. Biasanya itu jauh lebih kokoh dibandingkan hanya sekedar kebutuhan sesaat seperti itu, ya. Oke, ini karakteristik instrumen yang baik. Nah, pertimbangan utamanya biasanya hanya ada 3 ini. Jadi yang pertama itu validitas dan reliabilitas, itu syarat utama. Nah, kenapa validitas ini penting? Ini untuk menjamin bahwa instrumen kita memang punya dasar, punya basis konsisten teori. Jadi validitas ini kaitannya dengan konsep dan teori. Nah, misalnya begini,
ketika kita mengatakan misalnya, oh ini ngukur pendidikan, Pak, tapi kita tidak bisa menggunakan variabel langsung, kita menggunakan indikator pengetahuan. Kalau pendidikan gampang ya. Oh ini indikator tentang pengetahuan, Pak. Nah, pengetahuan itu kan suatu konsep yang luas. Kita mau cerminkan dari apa? Oh, pengetahuan bisa dicerminkan dari pendidikan, ya. Terus wawasan, keluasan wawasan atau familiarity dia terhadap subjek. Nah, masing-masing kita terjemahkan menjadi indikator. Terus ada berbagai indikator lain. Misalnya kita dapat 5 indikator dari identifikasi konsep, ya, bahwa pengetahuan bisa diukur melalui apa. Nah, sekarang itu kita tanyakan apa-apanya. Benar nggak dia mengukur pengetahuan? Itu yang disebut dengan validitas, ini terkait dengan kesesuaian konsep, gitu ya. Karena itu ketika kalian melakukan penelusuran terhadap variabel, bukan definisi utamanya yang penting. Ya, definisi utama penting, tapi setelah itu dari definisi utama itu orang membagi nggak menjadi komponen-komponen. Misalnya pengetahuan adalah ilmu apa dan sebagainya dikuasai oleh seseorang yang ditunjukkan oleh apa. Nah, itu yang penting karena itu bahan kita untuk menyusun indikator, gitu ya. Jadi bukan sekedar konsep dan definisinya, tapi komponen dari konsep dan definisi itu yang penting karena kita tukang bikin kuesioner dan semuanya harus berasal dari sana. Sehingga nanti kalau ada nanya ini pengetahuan apa, oh ini pengetahuan yang dikemukakan oleh si A. Jadi bukan karena pendapat kita, tapi karena si A bilang bahwa pengetahuan itu terdiri dari komponen apa. Nah, sama halnya ketika kita ngomong kualitas. Kualitas itu kan ada 7 dimensi. Nah, masing-masing dimensi bisa kita jadikan indikator, gitu ya. Nah, kualitasnya menjadi variabel kualitas yang ditunjukkan oleh dimensi apa, dimensi waktu, dimensi apa, efisiensi, dimensi dan sebagainya. Kita berdasarkan konsep, jadi bukan karangan-karangan kita, tapi ada dasar konsepnya. Walaupun mungkin nanti dari konsep itu tidak semuanya kita akomodir, ya. Oke, kita hanya mengambil 3 dimensi, kita hanya mengambil 2 dimensi, nggak masalah, tapi ada dasar konsepnya, gitu ya. Jadi kalau mendefinisikan variabel, bukan definisi dan pengertiannya yang penting, tapi komponennya itu. Ya, itu yang disebut dengan operasionalisasi konsep, gitu ya, supaya kita bisa mengukur. Jadi yang pertama validitas, mengukur pendidikan benar nggak indikator tersebut mengukur pendidikan. Itu urusan validitas. Yang kedua reliabilitas. Nah ini urutannya urusannya adalah tentang akurasi, presisi, konsistensi dari instrumen yang kita gunakan. Artinya apa? Kalau misalnya instrumen tersebut saya tanyakan kepada responden, terus kemudian saya minta teman saya menggunakan kuesioner yang sama, menanyakan kepada responden yang sama, hasilnya konsisten nggak? Jawabannya sama. Nah kalau enggak karena apa? Kalau karena misalnya periode waktu, ya kita nggak bisa mengelak ya, waktu terus berjalan. Tapi kalau misalnya karena pengertian, nah itu yang disebut dengan instrumen yang tidak kokoh karena tergantung dari interpretasi pada saat itu. Nah itu yang harus kita hindari, gitu ya. Itu yang harus kita hindari, gitu ya. Dari validitas, reliabilitas, dan komponen terakhir adalah sisi praktisnya. Kuesionernya bagus, dia valid, dia reliable. Tapi ketika kita mau tanyakan, ya, ternyata mereka nggak paham, ya nggak praktis, ya nggak praktis. Biasanya practicality ini selain dari sisi kemudahan kita memperoleh data, pertimbangan utamanya adalah berdasarkan biaya. Misalnya kita desain, oh ini udah valid nih, tapi pertanyaannya terlalu banyak. Sementara waktu kita yang tersedia hanya 3 hari, gitu, yang nggak praktis, gitu ya. Kita harus modifikasi sesuai dengan berbagai keterbatasan atau scarcity yang kita hadapi. Ya. Ini pertimbangan dalam memilih instrumen. Nah, khusus untuk kuesioner,
Untuk menguji validitas dan reliabilitas sebenarnya banyak caranya ya. Ini adalah teknik pengujian internal, internal validity dan internal reliability. Itu sederhana, dengan SPSS semuanya terjawab ya. Kita bisa menggunakan koefisien korelasi, dan ini hal yang biasa dilakukan di ilmu sosial ya. Dan reliability ya, kelayakannya ini dengan menggunakan Cronbach alpha. Jadi semuanya ada di SPSS. Saya tidak berbicara technicality secara rinci karena tugas saya hanya memperkenalkan kalian. Dan percuma juga saya perkenalkan rinci karena tidak semua orang memerlukan ini. Tapi kalau kalian mengembangkan questionnaire, kalian wajib melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, konteks ini menjadi penting ketika kalian terlibat di misalnya proses pengembangan instrumen untuk PKL gitu. Hal ini menjadi penting ya. Tapi kalian bisa cari dan di internet banyak ya. Saya nggak akan ngomong teknisnya gitu. Saya hanya stop dengan menu dan submenunya. Jadi yang pertama menggunakan covariant correlation analysis, yang kedua menggunakan reliability analysis. Itu dari analyze dan kemudian ngecek skillnya. Kalau ini saya yakin kalian sudah pernah menggunakan ya, walaupun belum familiar amat gitu. Tapi minimal analisis korelasi dan regresi saya asumsikan kalian sudah biasa menggunakan. Oke, kembali ke instrumen penelitian ya, instrumen penelitian tadi disebutkan dia alat gitu ya. Ini bukan dua nih, seharusnya tiga ya. Jadi ada 3 alat atau instrumen yang umum digunakan dalam penelitian. Yang pertama yang disebut dengan observasi, yang kedua survei, dan yang ketiga wawancara. Nah, let's we check together, gitu ya. Sekarang ingat kembali, ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Observasi ini adalah proses pencatatan informasi dari hasil pengamatan. Pengamatan bisa kita lakukan secara langsung, jadi begitu fenomena terjadi, kejadian terjadi, kita amati ya, kita amati. Jadi ini sangat tergantung dari interpretasi kita pada saat melihat suatu kejadian. Kita tertarik untuk mengamati yang mana, observasi langsung. Dan itu bisa apa saja, bisa sedalam semau kita, sesuai dengan logika kita yang jalan di otak kita gitu ya. Ini observasi langsung. Nah, ada juga observasi yang memang sudah dirancang secara terstruktur. Oh, nanti kalau ketemu ini yang diamati tolong ya perhatikan bentuk kakinya, kemudian bentuk mulutnya, kemudian panjang telinganya, proporsional enggak, misalnya kita ngamati sapi gitu ya, proporsional enggak antara telinga dan mukanya gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu terstruktur, artinya ketika kita mengamati kejadian, event, fenomena, kita sudah memiliki ketertarikan atau interest terhadap variabel-variabel tertentu gitu ya. Gitu. Dan seperti yang lalu, kita bisa melakukan ini secara terbuka atau tertutup ya, observasi ya. Jadi kunci di sini, instrumen yang diperlukan apa? Catatan ya. Instrumen yang diperlukan catatan. Catatan kita bisa buat, hanya kita siapkan box ya. Bisa juga kita buat strukturnya tentang kakinya, kita tulis ya, kita tulisnya. Terus kalau kaki mau kita rinci lagi, sub variabelnya, silahkan aja. Jadi intinya kita menyiapkan form untuk observasi. Instrumennya berupa form catatan. Gitu. Nah, ini yang variasinya banyak nih, wawancara. Jadi wawancara itu bedanya dengan observasi apa? Kalau observasi, kita tidak melibatkan subjek dalam proses pengumpulan data. Jadi pengumpulan data tergantung dari aktivitas peneliti.
Nah, sebaliknya kalau wawancara ini terjadi komunikasi, wawancara menanya, responden menjawab, gitu ya. Karena itu dibilang di sini kita ingin mendalami suatu fenomena dengan menanyakan kepada responden. Nah, gayanya banyak nih, macam-macam ya. Ada in-depth, ada face to face, ada clinical, ada semi structure, ada grup, ada fokus grup. Bedanya grup dengan fokus grup, kalau di fokus ini temanya kita tentukan, kalau di grup diskusi bebas ya. Kalau ini fokus grup ini ada kelompok, kita diskusi by team. Kalau di grup discussion itu kita cuma kasih tema besarnya, kita ingin mendiskusikan hubungan antara A dan B, udah, kita nggak lead apa-apa, kita biarkan anggota kelompok untuk mendiskusikan, gitu ya. Ini wawancara, jadi melibatkan interaksi dan komunikasi antara responden dengan wawancara. Dan ini bisa itu tadi ada face to face, clinical review dan sebagainya. Kita bisa secara langsung, bisa juga melalui telepon, ya. Kita bisa juga melalui telepon proses wawancara. Nah, ini instrumennya apa? Ini instrumennya sama dengan observasi, catatan aja. Ya. Karena itu ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur. Sama ini catatan. Cuman bedanya kalau observasi kita tidak menanya responden, kalau wawancara kita menanya responden. Nah, ini pekerjaan atau makanan sehari-hari orang statistik, melakukan survei. Bedanya survei dengan wawancara apa? Kalau survei itu sudah pasti pertanyaannya terstruktur. Dan ketika dia mau menanyakan sesuatu, dia menggunakan daftar pertanyaan itu untuk mencatat, ya, untuk mencatat respons dari responden. Bedanya di situ. Jadi kalau wawancara pencatatannya bebas, kalau survei semua pertanyaan sudah disusun secara rapi. Biasanya untuk memudahkan pengolahan, terutama kita orang-orang kuantitatif, kita cenderung memilih survei. Ya. Survei, kenapa? Karena quantification-nya gampang. Misalnya, ya, ada berapa banyak sih orang yang menjawab A? Ada berapa banyak orang menjawab B? Nah, itu kepentingan orang kuantitatif. Kalau orang kualitatif, jawaban responden tadi dia interpretasikan. Oh, dia menggunakan alur logika dari A ke C, setelah itu balik ke B. Ini jadi yang diamati polanya. Kalau kita kuantifikasinya, berapa banyaknya yang penting. Jadi bukan interpretasi, gitu ya. Dan kalau kita lihat lebih jauh, survei ini judulnya kan cuma daftar pertanyaan ya. Masing-masing pertanyaan itu punya variasi. Ya. Ada pertanyaan yang hanya bisa jawab A, B, dikotomus gitu ya, baik buruk, suka tidak suka dan sebagainya. Ada pertanyaan yang memberikan pilihan ganda kepada respondennya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Itu berbagai variasi itu kalian bisa temukan di buku statistik. Jadi daftar pertanyaannya bisa macam-macam. Gitu. Nah, pelaksanaannya ada dua jenis. Bisa kita lakukan dengan metode kuesioner, ya. Artinya kita serahkan kepada responden untuk menjawab. Ya. Secara caranya bisa macam-macam, bisa online, bisa yang jelas bukan tatap muka, ya. Bisa online, bisa mail, kayak gitu ya. Dan berbagai metode lain. Atau bisa melalui wawancara. Nah, ini pengumpulan data secara langsung. Nah, wawancaranya ini bisa melalui telepon, ya, bisa tatap muka, dan berbagai media komunikasi lain. Intinya ada keterlibatan antara pewawancara dengan responden. Itu metode yang kedua. Nah, masa pandemi itu mendorong kita nih untuk melakukan pendekatan kuesioner semasif mungkin, antara lain dengan kuesioner online. Ya. Jadi persoalannya
Ini tidak bisa menjamin bahwa responnya bagus, ya. Respon rate-nya belum tentu bagus, karena sangat tergantung influencer kita, seberapa jauh pengumuman kita itu bisa menjangkau responden sehingga mereka aware bahwa kita sedang mengumpulkan data. Nah, gitu. Itu termasuk salah satu hal yang kalau kalian teliti cakep itu, ya. Bagaimana kita bisa mendorong peningkatan respon rate buat kuesioner kuesioner online gitu, ya. Gitu. Atau bagaimana kita bisa mengamati kualitas jawaban responden dari pertanyaan yang kita ajukan secara online. Dan kalau saya rasa teman-teman sudah pernah mengalami, ya, mengikuti survei online, banyak gayanya. Ada survei yang dengan mudah bisa kita jawab, ada yang survei kalau kita mau menjawab akhirnya memutuskan asal jawab saja. Nah, jadi rangkaian pertanyaan yang bagaimana yang mempengaruhi itu harusnya merupakan salah satu topik penelitian yang baik, gitu. Nah, sekarang tentang skala pengukuran, ya, tentang skala pengukuran. Ini standar biasa karena itu saya cuma bahas satu halaman. Standar pengukuran kita mulai dari nominal, yaitu ketika kita mengharapkan respon dari respondennya, ya hanya berupa jawaban kategori, apakah Bapak setuju atau tidak setuju. Antara setuju tidak setuju, saya tidak bisa menilai karena data dia memiliki nilai, kan, mana yang baik. Nah, dia hanya membedakan kategori, tinggal di desa dan di kota. Itu kan cuma klasifikasi aja, gitu, ya. Itu di nominal. Nah, tapi kalau klasifikasi tadi kita mau beri muatan informasi tentang urutan, nah itu menjadi ordinal. Misalnya ketika kita menanyakan setuju tidak setuju, kita buat skalanya, gitu, ya. Kita buat skalanya. Jadi antara interval kita asumsikan sama, gitu, ya. Apakah sama persis? Ya enggak, by assumption, karena bagaimana mengukur pendapat dan opini dengan intervalnya sama, itu hampir nggak bisa. Jadi hanya sekedar urutan saja, mulai dari sangat setuju sampai sangat setuju, gitu, ya. Tapi kita tahu kalau jawaban 5, oh berarti dia setuju. Kalau jawabannya 1, berarti dia sangat tidak setuju. Artinya kita bisa membuat urutan, gitu, ya. Nah, begitu juga dengan interval. Nah, kalau interval ini selain memuat urutan, dia juga memuat informasi tentang bahwa jaraknya bisa diperbandingkan, ya, diperbandingkan. Contoh klasiknya pengukuran temperatur, ya. Selisih 10 derajat itu sama 10 derajat, gitu, ya, 10 derajat. Cuman begitu mau masuk ke rasio, nah, temperatur itu ternyata bukan ukuran yang mutlak nolnya, karena apa? Ada suhu minus. Minus itu menunjukkan ngutang, kan. Sementara kalau rasio itu 0 itu mutlak. Misalnya berat badan itu batas bawahnya apa? 0, artinya tidak punya berat badan. Ada nggak berat badan minus? Nggak ada, ya, gitu, ya. Contoh rasio. Dan saya rasa ini ukuran yang secara statistik biasanya kita harapkan itu minimal ada di sini. Mudah-mudahan teman-teman mengingat kembali ketika belajar Matstat 1, Matstat 2. Oke, bahan saya stop di situ karena itu saya bilang nggak banyak, ya. Stop di situ. Tapi bahan ini yang halaman terakhir ini sebenarnya sudah saya munculkan di pertemuan sebelumnya, ya. Kenapa yang muncul perancangan kuesioner? Karena sebagian besar penelitian dilakukan PBS menggunakan metode ini, survei riset. Jadi kita dengan mengandalkan jawaban dari responden atas pertanyaan yang kita sudah rancang. Ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan di sini, ya. Prinsip dalam membuat kalimat, prinsip dalam mengukur, dan prinsip dalam membuat desain kuesioner. Dalam membuat kalimat misalnya, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, tujuannya harus jelas, ya. Nah, dari tujuan ini bisa nggak kita terjemahkan ke dalam kalimat yang jelas sehingga orang
tidak memiliki pikiran yang ambigu atau mendua terhadap pertanyaan kita. Salah satu strateginya adalah jangan menanyakan dua subjek atau dua hal dalam satu pertanyaan. Saya kasih contoh misalnya, apakah Bapak minggu lalu sakit dan pergi ke dokter? Ada berapa subjek itu? Ada dua. Apakah minggu lalu sakit atau apakah Bapak pergi ke dokter? Harusnya kita bisa supaya jawaban orang jelas. Sehingga misalnya dia tidak sakit tapi pergi ke dokter, jawabannya kan iya juga kan. Apakah Bapak minggu lalu sakit dan pergi ke dokter? Dia sebenarnya nggak sakit tapi pergi ke dokter, jawabannya berarti iya kan. Satu sama dengan oh dia sakit dia pergi ke dokter. Ya. Nah, jadi itu salah satu milih kontennya. Jadi usahakan hanya ada satu konten dalam setiap kalimat. Wah ini nanti pertanyaannya jadi banyak. Jangan berbicara space ya. Jangan berbicara space. Apalagi ketika kita ngomong online. Ya. Kalau enggak ya desainnya disesuaikan. Tapi jangan menanyakan sesuatu yang menimbulkan jawaban yang habis. Ya. Terus kita juga harus menentukan pilihan pertanyaannya, terbuka tertutup. Untung ruginya gimana? Kalau terbuka itu mudah membuat kuesionernya, tapi sulit di codingnya sebelum di pre-processing. Itu yang lebih sulit. Kenapa? Karena jawabannya terbuka, orang boleh menjawab apa saja. Secanggih apapun mesin learning kita, ya, kalau kita harus ngolah 6 juta orang dengan tipe jawabannya saling berbeda, ya tetap aja akan sulit. Gitu. Jadi terbuka dan tertutup. Ya. Tertutup ada untungnya, tapi kerugiannya apa? Tidak memberikan keleluasaan kepada responden untuk menjawab. Ya, ada untung ruginya. Nah, itu perlu didiskusikan di dalam rancangan penelitian. Ya. Kemudian sequencing, urutan pertanyaan ini juga mempengaruhi. Misalnya kita baru nanya pertanyaan pertama atau pertanyaan sensitif. Misalnya saya menanyakan tentang keluarga berencana. Di pertanyaan pertama udah, Bapak masih aktif gak secara seksual? Udah tersinggung duluan. Apaan sih ini? Nah, gitu. Jadi itu bisa kita taruh di paling belakang. Jadi pertanyaan-pertanyaan sensitif yang memungkinkan orang untuk menimbang tentang etika dan sebagainya itu harusnya ada di belakang. Jadi urutan pertanyaan itu juga akan mempengaruhi respon, gitu ya. Gitu. Nah, gaya BPS ya, gaya BPS biasanya menggunakan ini. Ya. Kita kelompokkan pertanyaan sejenis, itu yang kita sebut dengan blok. Ya. Biasanya blok identitas dulu, kemudian nanti blok pendidikan, blok ekonomi, blok kegiatan sosial, blok-blok yang lain. Nah, itu memudahkan karena secara logika kalau orang kita tanyakan segala sesuatu secara terorganisir, mereka lebih mudah menjawab. Karena kita kan mengandalkan memori dari responden kan. Gitu. Dan hampir tidak mungkin kita mengharapkan responden punya jawaban punya catatan atas seluruh hal yang kita tanyakan. Ya. Kita mengandalkan memori mereka. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua tentang pengukuran ini juga tidak kalah pentingnya, ya. Ini tadi kita perlu melakukan pengelompokan nggak? Kita misalnya, oh ini khusus untuk responden kota karena ada pertanyaannya berbeda dengan responden yang di desa, gitu ya. Perlu nggak kita melakukan pengkodean ulang? Misalnya begini. Lebih mudah kepada responden kalau kita tanyakan tentang pendidikan kan. Lebih mudah bagi responden dan jawabannya akan lebih bagus kalau kita tanyakan ijazah tertinggi yang dimiliki ya. Ketimbang saya tanyakan apakah Bapak berpendidikan SMA dan sederajat, terus SMA dan sederajat atau lebih tinggi. Walaupun yang akan kita analisis nanti hanya akan menggolongkan pendidikan menjadi SMA sederajat atau yang lebih tinggi, hanya kita golongkan menjadi dua.
Tapi kita pertimbangan responden mana yang lebih mudah menjawab. Ya kan lebih mudah kita tamat SD dan sederajat, SMA, SMP sederajat, SMA sederajat dan sebagainya. Nah, dalam konteks seperti itulah pentingnya ini coding. Jadi kepada responden kita tanyakan pilihan jawaban 1 sampai 7. Tapi begitu mau masuk pengolahan kita lakukan coding ulang. Oh ini SMA sampai SMA sederajat, yang ini lebih tinggi dari ini. Nah itu proses coding ya. Kemudian skala yang digunakan. Ada orang meributkan apakah skalanya kontinu, apakah skalanya nominal, skalanya ordinal dan sebagainya. Nah, kita harus jelas dulu gitu ya, jelas dulu. Kita mau menggunakan skala apa, kepentingannya apa. Gitu. Kalau saya mau menghitung rata-rata, sementara saya menanyakan pertanyaan ordinal tadi setuju, sangat setuju dan sebagainya. Nah, kita harus mencari bahan bacaan bahwa ordinal yang sudah kita buat skala Likert itu bisa diperlakukan sebagai kontinu. Ya. Nah, kita harus nyari basisnya itu. Karena masih ada 2 mazhab di situ. Ada yang menganggap bahwa skala Likert itu merupakan skala diskrit yang tidak bisa dihitung rata-ratanya. Ya. Sementara ada mazhab lain yang beranggapan bahwa Likert itu kalau sudah dikombinasikan lebih dari 10, nilainya kontinu. Artinya kombinasi jawaban dari A, B, C dan sebagainya kalau digabungkan itu skalanya menjadi kontinu. Itu misalnya. Ya. Terus bagaimana reliabilitas dan validitasnya? Nah inilah yang nanti yang memerlukan pilot. Jadi survei harus diuji cobakan dahulu untuk melihat dia reliable dan valid atau tidak berdasarkan jawaban dari responden yang ada dalam pilot. Kita bisa justifikasi gitu ya. Terus tampilan kuesioner. Nah ini kalian yang lebih jago nih, bagaimana tampilan visual dari dari instrumen yang akan kita gunakan. Oke, itu materinya. Jadi materi usang kita membahas kembali apa yang sudah saya kemukakan sebelumnya, gitu ya. Nah, sekarang tugas nih, banyak yang heboh kemarin ya. Tugas di kelompok maupun individu saya minta 5 poin ini. Topik kalian apa? Tujuan penelitiannya apa? Terus berikan ringkasan literatur ya, ringkasan ya, bisa berupa tabel, bisa berupa mind mapping. Mind mapping tapi dengan catatan citasi literaturnya, gitu ya. Kemudian buatlah rancangan penelitian, ya. Buat rancangan penelitian. Terus referensinya seperti apa? Oke, individu dan kelompok sama ya. Batas waktunya kapan? Itu sampai hari sebelum pertemuan. Nah, saya sudah mengirimkan link di Google Form-nya, gitu ya. Terus kalau sudah mengirimkan tiba-tiba berubah pikiran, kirimkan lagi. Nah, nanti di hari H-2 saya akan ngambil yang terakhir kalian kirimkan, gitu ya. Dan saya berharap semuanya berubah malah ya. Jangan wah saya ini berubah, enggak. Karena ini bukan soal sesuatu yang eksak. Penelitian itu dinamis sampai batas ketika kita eksekusi penelitiannya. Ada pengetahuan baru yang memungkinkan diakomodir, gitu ya. Pertimbangannya cuma itu, praktis nggak kalau saya akomodir. Gitu. Jadi kalau mau berubah, berubahlah, gitu ya. Karena ini penelitian yang akan menentukan signature kita. Tapi jangan terus berubah, ada batasnya. Begitu sudah mulai dieksekusi, misalnya, oh ini ada lagi nih Pak teknik baru, tapi kita cuma punya waktu seminggu. Sementara dokumen yang harus kita siapkan memerlukan pekerjaan sampai 2-3 bulan. Ya sebaiknya jangan diakomodir, gitu ya. Karena harus executable, yang penting ketika kita membuat proposal. Jadi sama ya, yang dikumpulkan untuk individu dan untuk kelompok. Kenapa saya tuliskan kelompok? Saya berharap kalian saling diskusi sehingga minimal di dalam satu kelompok memiliki pemahaman yang sama, gitu ya.
Nah, untuk persensi, nah, saya cuma minta 2 poin ini aja, topik dan tujuan. Ya, nggak harus sedetail di tugas, jadi nggak harus sama dengan yang tugas juga, gitu ya. Oke, hanya itu. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Biasanya kalau ada tugas, mulai gelisah gitu ya, mulai banyak yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya juga nggak apa-apa ya. Wah, akhirnya lengkap juga. Hardi ada nggak itu Hardi? Ada Pak. Oke. Nggak apa-apa. Saya cuma manggilin yang offline aja. Kalau memang ada masalah kamera nggak apa-apa. Ini kameranya rusak Pak, jadi belum. Nggak apa-apa. Kamu belum tahu cara memperbaiki kamera? Enggak, ini emang rusak Pak. Pakai lem biru. Lempar beli yang baru. Iya itu. Ya udah nggak apa-apa. Karena gue ngomong kayak gitu, gue stres kan. Nggak apa-apa dia. Apes lo gue ledekin. Sita ada nggak Sita? Halo Sita. Saya nggak mau kejebak di kelas lain, ternyata nggak dipasang, orangnya belanja gitu. Halo Sita Alia. Saya cuma manggil aja yang belum pasang kamera. Sita, Sita muncul, ya, nggak jadi gue panggil karena lo udah muncul. Ya. Atoilah ada nggak? Halo Atoilah, ke toilet ya? Enggak, itu karangan saya, prediksi saya, karena nggak ada di chat. Oke, Atoilah yang nggak ada. Itu bisa lo kameranya. Lo kamera lo kayak hujan itu sih. Nggak apa-apa, nggak usah dipaksain sih. Atoilah ada? Pak, atau izin ke belakang Pak? Kemana? Nggak ada, itu di chattingnya juga nggak ada. Wah, lu bela-belain aja lu, Rah. Bilang sama saya Pak, beneran Pak. Serius lo. Akhirnya ya, itu baru muncul tuh. Tahu Mutia, tahu-tahunya ya. Ya, itu Alvarisi curiga tuh. Keren. Oke. Mau tanya Pak? Ya, silakan. Untuk pengumpulan tugas kelompok itu semuanya ngumpulin apa? Enggak, satu kelompok aja. Satu kelompok satu aja. Masih Pak. Tapi jangan lupa semua anggota kelompok namanya dimasukkan. Jangan karena benci yang dimasukin nama lu sendiri. Enggak ya. Oke, kayaknya sekolah yang damai itu cuma di STIS. Pertanyaan lain, gini ya, kerjakan semampu, sepaham kalian tentang itu. Karena selain untuk kepentingan kalian, untuk kepentingan saya juga. Saya pengen melakukan evaluasi komunikasi saya nyampe nggak ke kalian. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya sudah pengen banget ini makan ketan dengan kelapa yang diaur-aur. Cepetan, saya mau kabur, gitu ya. Kalau enggak gini deh, saya lihat itu ada tukang ketan, warna kelapanya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Halo Sarah, gue seneng ya, Sarah habis kita godain bersama pucet ya. Oke. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sekalian pertemuan kita minggu ini, ya. Ini adalah minggu kedua menjelang UTS, ya. Nanti minggu depan review, mungkin saya akan nanya-nanya, ya, sebelum kita lanjutkan dengan diskusi. Jadi mungkin pertemuan kita agak panjang di minggu depan, gitu ya. Tapi kalau kalian rutin menyerahkan, jadi form itu akan berlaku nanti sampai akhir semester, dan saya akan memilih form terakhir pada saatnya, gitu ya. Pokoknya semua yang terakhir saya anggap itu adalah punya kalian. Wah, Atoilah hormat lagi. Kenapa kamera lu tuh? Oke, gitu dulu ya. Selamat siang, tetap sehat, tetap semangat, sehat, ya. Patuhi prokes.
paling tidak kita menjaga diri sendiri dan lingkungan kita. Oke, selamat siang, sampai ketemu lagi minggu